Halo semua, saya Bastiangga. Mari kita belajar bersama mengenai anatomi dari daun telinga. Di sebelah kanan ada gambar dari daun telinga kanan yang kami ambil dari buku Atlas Anatomi Netter. Nah, ketika kita belajar mengenai anatomi daun telinga, ketika kita menghafal satu persatu, maka akan terasa susah untuk mengingatnya. Mesti akan cepat lupa. Nah, untuk bisa lebih mudah mengingatnya, maka kita perlu latihan menggambar sekaligus membuat suatu rentetan cerita dari gambar yang akan kita ingat. Bagaimana caranya? Mari belajar bersama. Ini akan saya turunkan, saya akan menggambar. Jadi yang perlu pertama kali kita gambar adalah bagian paling lateral dari daun telinga. Bagian paling luar, yaitu helix. Kita akan menggambar helix terlebih dahulu. Kita menggambar helix sebentar. Oke, kita menggambar helix. Jadi kita perlu menggambar bagian telinga paling luar terlebih dahulu. Ini adalah gambar helix, saya tulis dulu. Ini adalah helix. Kemudian di sisi medial dari daun telinga ada suatu tonjolan yang disebut sebagai tragus. Posisinya ada di sini. Ada tonjolan tragus. Ini adalah tragus. Kemudian ada tonjolan yang seperti tragus, lokasinya di bawah. Ada namanya antitragus. Ini antitragus. Nah, antara tragus dan antitragus ada cekungan yang disebut sebagai incisura intertragica. Cekungan di antara tragus dan antitragus. Ada cekungan. Intertragica. Nah, di bawah daripada antitragus ada bagian dari telinga, daun telinga yang tidak ada tulang rawanya, hanya jaringan ikat. Namanya lobulus auricula. Posisinya ada di sini. Saya beri warna kuning. Lobulus auricula. Sebagai tempat dipasang anting-anting. Nah, ada struktur di daun telinga yang posisinya di tengah yang mirip helix. Namanya antihelix. Antihelix ini dia di tengah telinga yang mirip helix. Makanya disebut sebagai antihelix. Antihelix. Nah, fossa di antara helix dan antihelix di sini disebut sebagai fossa scapoid. Scapa. Ini adalah fossa scapoid atau scapa sama saja. Nah, helix ini di sisi medial atas dia membentuk lengkungan seperti kaki. Jadi helix dia punya kaki. Saya gambar, helix punya kaki yang melengkung ke sisi dalam. Yang disebut sebagai crus helix. Ini namanya crus helix. Crus adalah kaki. Kakinya helix. Nah, struktur di sebelah sini itu disebut sebagai konka. Nah, oleh crus helix, konka dibagi menjadi dua, yaitu simba konka dan cavum konka. Simba konka itu ini, yang bagian atas. Ini namanya simba konka. Kalau ini namanya cavum. Dua-duanya konka namanya.
Nah, antihelix ternyata dia ikut-ikutan seperti helix. Dia punya kaki. Tapi kakinya antihelix ada dua. Gambarnya seperti ini. Ada kaki yang ke atas dan ada kaki yang ke bawah. Nah, struktur yang dibentuk oleh dua kaki helix, antihelix, disebut sebagai fossa triangularis. Jadi ini namanya kaki antihelix, crura antihelix. Nah, fossanya disebut sebagai fossa triangularis karena bentuknya segitiga. Dan sudah selesai. Di sini ada lubang telinga. Lubang telinga di sisi sini. Dan ternyata sudah selesai. Secara garis besar, daun telinga seperti ini. Nah, kita review lagi ke gambar yang di netter. Oke, kita review lagi. Jadi struktur paring luar disebut sebagai helix. Helix ini dia struktur paring lateral dari daun telinga. Kemudian ada tonjolan di sisi medial yang disebut sebagai tragus. Ini tragus. Kemudian ada tonjolan yang seperti tragus, tapi sisi bawah di depannya. Namanya antitragus. Antitragus ini. Ini antitragus. Cekungan antara tragus dan antitragus disebut sebagai incisura intertragica. Sebelah sini. Kalau bahasa Inggrisnya ini notch. Incisura bahasa Inggrisnya notch. Sorry. Jadi incisura intertragica, intertragic notch. Nah, kemudian ada struktur yang seperti helix di bagian tengah. Makanya disebut sebagai antihelix. Ada antihelix. Antara helix dan antihelix ada fossa yang disebut sebagai scapa. Bahasa Inggrisnya scapoid. Fossa scapoid. Ini fossa scapoid itu ini. Helix punya kaki, namanya crus helix. Lipatan helix yang masuk ke dalam. Sebelah sini. Namanya crus helix. Antihelix juga punya kaki, tapi kakinya dua, makanya crura namanya. Ini crura antihelix. Fossa di antara dua crus antihelix disebut sebagai fossa triangularis karena bentuknya segitiga. Segitiga kan ini disebut sebagai triangular fossa. Ini tadi antihelix. Nah, crus helix dia membagi konka menjadi dua, yaitu simba konka dan cavum konka. Di sini tidak tertulis, kita tambah sendiri. Jadi ini yang disebut sebagai simba, ini yang disebut sebagai cavum. Dari konka. Nah, tadi kelewat ada bangunan sisi bawah yang tidak ada tulang rawanya yang disebut sebagai lobulus auricula. Dan sudah, semua bangunan sudah. Mudah bukan? Kalau kita membuat menjadi suatu cerita, akan lebih mudah untuk mengingat dan menghafalnya. Demikian berikutnya, video berikutnya adalah tentang liang telinga. Terima kasih.